Apache. Ya, Apache ini satu perusahaan sama yang bikin SAMPP. Jadi yang mungkin udah pernah bikin web atau apa, ya kemarin di sekolah mungkin pakainya SAMPP gitu. Ini produk yang lain. Ya, namanya Apache HTTP Server. Installnya cukup mudah, ya. Kita hanya perlu beberapa langkah saja. Ya, pertama teman-teman update dulu. Ya, teman-teman update dulu. Pastikan ada internetnya. Sudo apt update dulu. Kalau masih ragu, udah apa belum, coba aja ping Google dari. Nah, kalau udah connect internet ya kayak gitu. Kalau problem, benerin dulu internetnya. Yang pertama teman-teman sudo apt update dulu. Yang sudah sudo apt update, lanjut saja dengan sudo apt install. Nah, nama package-nya adalah Apache 2. Memang dari sudonya. Sudo apt install Apache 2. Habis itu enter aja. Karena saya sudah nginstal, jadinya munculnya begini. Kayak nginstal Cimetrix kemarin. Saya lanjut sedikit, yang sudah nginstal bisa cek status dari Apache 2. Caranya pakai sistem CTL. Status Apache 2. Nah, kalau running kayak saya servernya, statusnya munculnya kayak gitu. Aktif running warna hijau. Kalau kamu kayaknya belum running. Bagi yang belum, bisa seperti ini. Sistem CTL, tinggal start aja Apache 2. Nanti cek lagi statusnya. Nah, ya kalau yang belum, ini maksud saya kalau belum aktif running, teman-teman bisa start dulu. Nanti kalau sudah di start, cek lagi statusnya. Harusnya sampai sini, ya, sampai sini kita sudah bisa ngecek lewat Windows. Kalau nggak diblok sama antivirus ya. Pertama kita lihat IP-nya dulu. Nah, ifconfig. Lihat IP dari si server. Ifconfig. Bagi yang ifconfig-nya error, install dulu NetTools. Bagi yang ifconfig-nya nggak ada, belum keinstall, install dulu si NetTools. Harusnya udah sih. Kalau udah bisa ngeping, harusnya udah bisa ifconfig. Settingan di VirtualBox pastikan pakai bridge adapter. Pastikan bridge adapter ya. Kalau teman-teman sudah punya IP-nya, IP ini boleh dicoba buka di Windows-nya, di browser Windows-nya. Ya, kalau sudah berhasil dia akan muncul halaman welcome Apache. Contohnya kayak di slide saya yang ini. Nah, ini. Nanti munculnya seperti ini. Apache default page. Lalu saya udah dimodif jadi beginian. Teman-teman tinggal ifconfig, dapat IP-nya buka di browser Windows. Nanti muncul harusnya kalau benar Apache default page. Ya, Apache default page itu seperti yang ini. Kalau teman-teman ada yang tethering kayak saya, ya, IP tadi dibuka di HP-nya pun bisa. IP tadi dibuka di HP-nya pun bisa. Nanti tampilnya persis sama. Kalau ada yang tethering, ya kayak ada tethering, buka aja IP servernya, buka di HP, sama. Nah, kita juga perlu ngecek firewall. Ya, firewall. Ubuntu ini punya firewall, namanya UFW. Jadi caranya ngecek UFW status, coba dulu. Oke, must be root. Sudo UFW status. Nah, ya, caranya ngecek adalah sudo UFW status. Nah, langkah pertama halaman default tadi ada di sini. Karena saya lagi di GUI, kita bisa masuk ke Explorer, namanya Tunar ya. Kita masuk ke Tunar. Tunar itu Explorernya XFCE. Terus di sebelah kiri kamu klik file system. Setelah itu kamu masuk ke var HTML. Di situ kamu ada satu file yang namanya index.html. Betul ya? Ini cara bukanya gimana? Bentar. Ada nggak klik kanan open with text editor? Klik kanan open with text editor. Cari text editor. Atau apa aja yang penting bisa view. Ada ya? Nah. Jadi Apache default page tadi ini codingnya.
Untuk bikin orange, putih, tulisan hitam segala macam tuh, kalau kamu pernah belajar HTML, ini kodingnya. Ya, nama filenya index.html. Ya, jadi yang kamu buka tadi di HP, yang kamu buka dari tadi di browser Windows, ini kodingnya. Ini yang kamu akses tadi. Nah, sekarang kita hanya perlu bikin HTML yang lain. Kalau contoh saya tadi bikin HTML yang bisa running. Atau ngapainnya nanti. Ya. Pertama kita selamatkan dulu si file ini. Jadi kita tidak hapus ya. Kita tidak hapus file ini. Kalau di kasus saya rename dia. Jadi index.html.bak. Saya rename dia. Kamu klik kanan rename nggak bisa ya. Caranya adalah bisa pakai terminal. Kita pakai sudo cp /var/www.html /index.html /var/www/html index.html. Nah gitu. Ya, jadi mengcopy file ini jadi file ini. Nah, gitu aja maksudnya. Ya, cp ini copy. Jadi mengcopy file ini menjadi file yang ini. Nah, gitu aja. Nanti kamu boleh coba, nanti dia akan menjadi seperti yang ini. Nanti boleh cek di dalam folder itu akan ada 2 file. Ya, 2 file yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Satunya pakai .bak. Rekomen BAK. Karena BAK itu kayak temporary. Nggak dieksekusi dia. Oke, kalau teman-teman sudah punya 2 file ini, ya. Kalau teman-teman sudah punya 2 file ini, sekarang kita akan modif si index.html yang original ini. Di saya, ya, jadi saya masuk dulu ke folder HTML lewat terminal. Saya ketikkan ls untuk lihat direktorinya ada file apa aja. Di sini ada 3 file. Saya sudah punya 3 file. html.bak, HTML original, sama 1 CSS yang saya bikin. Ntar kita bikin juga. Ya, sekarang kita mau modif si index.html. Kita pengen bikin web yang baru. Ya, ini kan backupnya nih. Ini backup original Apache. Ya, sekarang kita akan ngedit si ini. Nah, ngedit ini ada banyak cara. Tapi sebelum itu, bagian yang menarik adalah teman-teman silakan buka ChatGPT. Ini bagian menariknya. ChatGPT boleh, Google Bard boleh, apa aja ya. Kalau saya akan pakai Google Bard aja. Kebetulan udah login. Saya akan pakai Google Gemini untuk bantu saya bikin HTML. Teman-teman nanti bisa explore sendiri. Nah, saya hanya ngetik itu, saya dikasih 2 file ya. Satu adalah HTML untuk strukturnya, satu adalah CSS untuk stylingnya. Terus ini saya tinggal copy aja. Saya masuk ke virtual sini. Saya akan pakai Nano. Saya hapus running text saya. Saya hapus dulu, kosongin semua. Saya kopas aja. Nama filenya saya sesuai. Oke, terus saya simpan. Saya coba dulu ya. Tar diulang. CSS-nya saya copy paste juga. Nggak tahu caranya Ctrl A, jadi manual aja ya. Rip Ctrl A ya. Oke. Nah, ini saya sudah ambil plug dari Google Gemini. Sekarang tinggal refresh saja. Mana beautiful image-nya? Gambarnya nggak kelihatan. Nah, nih. Kok dia running ya? Ternyata saya butuh gambar di sini. Ntar, saya punya gambar apa aja ya? Pakai ini aja ya, pakai bentuk kelas aja. Pakai yang ini. Copy image. Ya. Terus pakai teknologi drag and drop.
Lo hilang deh. Nah, nice. Terus bawa sini. Loh, nggak bisa ya? Cut. Nggak bisa ya? Minta pakai terminal lagi. Sudo cp /home/andika tmp html image.jpg. Intip dulu ya. Nah, dah. Ini image-nya, kita lihat codingnya dulu. Codingnya di nano ya. Image JPG ya udah ya. Coba sekarang kita lihat webnya jadinya gimana. Gede banget, perlu di resize ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ya kan tinggal resize saja. Tinggal resize saja ya. Kalau saya promnya ginian aja. Kamu silakan aja ya. Caranya kita akan pakai nano, sudo nano index HTML. Silakan hapus dulu semua isinya. Bisa pakai Ctrl Shift 6. Nah, nanti dia ngeblok gini. Ctrl Shift 6. Habis itu gerakin, habis di Ctrl Shift 6 gerakin. Nih, habis itu Ctrl K. Oh iya. Habis itu pastinya Ctrl Shift V. Nah. Jadi Ctrl Shift 6 untuk ngeblok, diblok dulu, habis itu Ctrl K, habis itu Ctrl Shift V untuk paste dari ChatGPT. Yang copy pastenya nggak mau, bisa pakai cara ilegal. Cara ilegalnya kamu installin servernya browser. Nanti browsing GPT-nya dari sini aja, biar bisa copy paste. Saya browsing GPT-nya dari Ubuntu-nya langsung. Nah ini cara ilegal. Itu caranya tinggal apt install Firefox saja. Ya, caranya install Firefox tinggal gini aja. Itu aja. Yang sudah selesai HTML-nya, caranya bikin CSS gini aja. Sudo nano langsung aja style.css. Habis itu langsung copy paste. Kamu sudah install web server, kamu sudah bikin web super sederhana. Oke. Kalau kamu tidak ada komputer, silakan bikin halaman HTML yang berbeda. Nanti jadinya begini. Jadi kalau kosongan hanya IP saja, yang diakses adalah indeks HTML. Tapi kalau kamu tambahkan slash, apapun namanya seperti ini, nah dia akan mengarah ke situ. Jadi kalau kosongan IP only itu adalah indeks HTML yang jalan. Kalau kamu tambahin lagi satu, oke, belum. Ini nanti jadinya begini. Nah di server makhluknya begini. Nah nih, jadi ada HTML yang berbeda. Ini indeks HTML yang muncul kalau diakses hanya IP-nya saja. Ini HTML kedua yang diakses pakai slash. Jadi IP slash nama HTML. Nah boleh kayak gini. Maksudnya kalau nebeng laptop teman. Nah ini, saya contohin. Help me to create a web page contain HTML, CSS, and JavaScript. Ini HTML-nya, ini CSS-nya, ini JavaScript-nya, script.cs. Tinggal dikopas saja jadi tugas minggu depan. Tapi kopas